kita sebagai orang. Shalom Aleichem, puji Tuhan. Selamat datang di GSD Apal Putih. Selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober ini, Bapak Ibu akan menikmati seri firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang hidup mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena saat ini di zaman kita hidup, begitu rupa dunia sedang menawarkan daya tariknya. Dan jangan sampai kita sebagai orang percaya tertarik atau mengikutinya. Kekayaan, kekuatan, ketenaran menjadi satu daya tarik yang dunia tawarkan supaya manusia mengikutinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi kita itu bukanlah yang utama. Walaupun hidup kita sederhana, walaupun hidup kita tidak lepas dari tekanan atau ada beban, ada masalah, tapi kita mengucap syukur karena apa? Di dalam setiap keadaan yang menekan kehidupan kita, semakin kita mengandalkan Tuhan. Semakin kita berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, benarlah firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kehidupan kita juga tidak lepas dari kebutuhan, kekhawatiran, ataupun kekurangan. Mari, sebelum kita memikirkan bagaimana cara kita mendapatkan apa yang kita perlukan, dahulukanlah Tuhan, utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk berdoa, setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk berpuasa. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan sukacita, kita diberikan kecukupan, kita dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup mengutamakan Tuhan. HUT, hidup utamakan Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya ingin lihat tangan-tangan jemaat yang mau memuliakan nama Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan. Amin. Luar biasa, semua ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Agus Trianto dan Ibu. Senang sekali boleh berkumpul bersama-sama di jemaat Apal Putih. Iya. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapak penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa, indah Tuhan. Saat ini dalam keadaan sempurna, sehat. Karena itu berkat daripada Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan Engkau Allah. Hadirat-Mu, undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami untuk meluberkan setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menaikkan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa, karena apa saudara? Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati kita berjalan katakan, tunjuk saudara kiri kanan saudara, kau saudaraku, kau saudariku, kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk saudaramu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita saudara. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, kita satu di dalam Tuhan. Amin. Mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya hanya kepada Tuhan. Woo! Tuhanlah kekuatan dan makmur kita, saudara. Katakanlah Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmur. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan kepada siapa kita boleh percaya, saudara? Amin. Hatiku percaya, karena Kaulah menara kami, Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan hati kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Asal kasih setia Tuhan, setiamu tak pergi dari. Kita naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan. Dia gunung batu dan kota pertahananku, Tuhan. Dan gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Kau menara kami, Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah. Hati kami percaya, Tuhan. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik semua memuji nama Tuhan. Kita juga mau lebih lagi memuji nama Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, asik. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kami, Tuhan. Kasih setiamu tak pergi. Asal kasih setia Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Beri kemenangan Tuhan untuk kita, haleluya. Asal kasih setia Tuhan tak pergi dari kita udah cukup, amin. Amin. Kita menserukan nama Yesus lebih lagi saudara. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha. Dia raja dari segala raja saudara. Percaya, imani, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan saudara. Yang luar biasa, dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan Allah kita yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama, segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan. Dia hidup dan berkuasa. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, serukan namanya Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk di bawah kaki Yesus. Amin. Karena dia adalah luar biasa saudara. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus nama di atas segala nama, amin. Haleluya, haleluya, amin. Bapak silakan untuk duduk. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita siapkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, kita mau sembah Dia. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kanku, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni atas
setiap dosa kami Tuhan. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah Bapa mulia, terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup. Mari saudara, kita lebih lagi meninggikan Dia. Nyatakan dengan imanmu, engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah Bapa mulia, haleluya. Ku dengan darah-Mu, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ini janji iman kami kepada Tuhan. Seumur hidup kami menjadi penyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, penyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau. Hanya Kau yang layak. Kami muliakan, kami sembah Tuhan. Tiada Allah yang lain, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sekindalah Bapa, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Sekidalah Sekidalah haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sekidalah haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya bersyukur, terima kasih punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa seperti doa yang diajarkan Engkau kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa ini Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada hambanya, kita silakan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati lawatan-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu yang indah dan luar biasa. Engkau hadir di atas tahta pujian. Dan saatnya pagi hari ini kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi buat hamba-Mu, urapi buat kami setiap jemaat yang hadir. Sehingga kami boleh menangkap pesan yang penting dari surga. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap disapa, ditegur, dinasihati, dikritik oleh kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin menjadi seperti Kristus. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, sudah kenal ya tadi ya disebutkan. Nama saya Agus Trianto. Ya. Saya berasal dari Bekasi. Ya. Dan saya sudah kenal dengan Pak Andre Niko udah cukup lama. Udah puluhan tahun Pak ya, lebih ya Pak ya. Oke, itu saja perkenalan saya. Nama saya Agus Trianto, istri saya satu dan tidak punya niat untuk tambah, cukup satu saja. Namanya Diah Irmawati ya. Dia dulu bekerja di gereja juga, tapi di STT Karisma di Bandung. Ya. Sekarang dia murtad dari sana, lalu bersama dengan saya akhirnya di GSJA. Amin. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul mengutamakan Tuhan. Ayat firman Tuhan ya kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Saya yakin semuanya sudah hafal ya, karena 1 bulan ini adalah tema ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, ya, akan ditambahkan kepadamu. Oke, ini sorry. Bapak Ibu, dalam hidup kita di zaman modern ini, dengan hiruk pikuknya kehidupan sehari-hari, seringkali kita sebagai orang Kristen mudah tergoda untuk menempatkan yang lain. Entah itu pekerjaan, entah itu hobi kita, keluarga kita,
kesenangan pribadi kita di atas Tuhan. Sehingga terjadi kehampaan di dalam hati. Menjadi kehampaan di dalam hidup ini, seolah hidup ini menjadi kurang berarti kalau kita tidak ada Tuhan yang memberkati kita. Yang membawa kepada kita kepada suatu kehidupan yang semakin hari semakin lebih baik. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Tetapi realita dan kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang justru bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Tetapi yang dikejar yaitu semuanya yang ditambahkan kepadamu. Itulah yang awalnya yang sering dikejar dahulu, yang sering kali dicari dahulu daripada kerajaan Allah. Padahal Alkitab mencatat dan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Maka yang ditambahkannya itu akan mengikuti kita sekalian, Bapak Ibu. Amin. Kata mencari, Bapak Ibu, itu adalah kata yang menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh. Dan terus menerus sampai kita mendapatkan apa yang kita cari. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita akan menemukannya. Ya, bukan berarti dengan upaya dan usaha manusia, tapi dimulai dengan ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan carilah dahulu kerajaan surga adalah kita perlu mengejar hal-hal rohani lebih daripada perkara-perkara dunia ini. Paulus menyebutnya sebagai mencari perkara yang di atas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita cari di dunia ini? Di hidup ini? Yang pertama-tama Alkitab mencatat supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Namun seringkali manusia lebih mengutamakan harta, makanan, minuman, pakaian seperti yang disebutkan di dalam ayat 25. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, bahwa ada yang lebih penting daripada segala sesuatu yang ada di dunia, yaitu kerajaan Allah. Saat ini dunia banyak menawarkan hal-hal yang kelihatannya menarik dan sungguh memanjakan kejasmanian kita. Namun ketika kita sudah mulai tergoda dan terseret di dalamnya, maka nilai-nilai rohani kita itu mulai tergeser oleh pengaruh materialistik yang menampilkan wah dan mewah sebagai ukuran dan standar keberhasilan. Yesus menyebutnya mamon. Bapak Ibu, mamon seringkali menjadikan pesaing Allah yang sebenarnya itu bukan tandingan Allah. Namun manusia seringkali menjadikan mamon itu sebagai Allah. Bahaya sekali. Prinsip hidup seperti ini akan membahayakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu orang Kristen harus mempunyai filter untuk menangkis serangan sekularisme melalui media, internet, dan perangkat-perangkat multimedia yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau kita tidak ada filter, dan filter itu adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan?
untuk kita bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama adalah jangan sampai kita kehilangan fokus. Amin. Jangan fokus kepada dunia, tapi fokus utama kita adalah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah menjadi pusat tujuan akhir hidup kita. Dan untuk mendapatkan kerajaan Allah tersebut, kita membutuhkan apa yang namanya kefokusan. Untuk sesuatu yang kelihatan saja kita membutuhkan kefokusan. Apalagi yang tidak kelihatan. Apalagi yang bersifat spiritual. Kerajaan Allah secara kasat mata belum bisa kita lihat saat sekarang ini. Namun bisa kita rasakan suasananya ketika kita betul-betul hidup mengutamakan Tuhan. Amin. Kualitas hidup yang kita jalani sekarang ini justru ditentukan seberapa besar kita telah memusatkan diri pada dunia yang akan datang. Berapa persen? Berapa fokus kita dalam urusan tentang kekekalan tersebut. Ketika kita mulai memusatkan diri kepada kerajaan Allah, maka saya yakin kita akan hidup hati-hati di dunia ini. Loh, kenapa kita mesti hati-hati? Karena kita menyadari suatu kelak kehidupan kita ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, jangan sampai kita kehilangan fokus dalam perjalanan iman menuju kepada kerajaan kekal itu. Kita sadar bahwa banyak godaan, banyak pencobaan, banyak pergumulan hidup kita yang seringkali membuat kita menjadi stres, yang membuat kita mau cari jalan pintas, meninggalkan Tuhan, meninggalkan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi kehilangan fokus. Banyak orang-orang percaya akhirnya meninggalkan Tuhan karena kecerobohannya. Karena ada orang ganteng namun tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia nikahi. Ada beberapa yang dilayani oleh istri saya. Seperti itu. Dulu anak Tuhan, orang percaya sungguh-sungguh. Anak majelis lagi. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan karena jodohnya. Selanjutnya Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 yang bunyinya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meski manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Walaupun mungkin Tuhan izinkan penderitaan kita alami di tengah-tengah dunia karena kita mengikut Kristus. Tapi itu tidak seberapa, kata Paulus, dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang percaya akan dunia yang akan datang, tetapi mereka tidak memusatkan hidupnya pada dunia yang akan datang tersebut. Alasannya apa? Mungkin mengatakan bahwa surga itu kan untuk kehidupan nanti. Bukan untuk kehidupan sekarang.
Namanya saja dunia yang akan datang. Jadi nanti saja. Urusan sekarang ya sekarang, nanti yang nanti. Nanti kalau sudah tua atau sudah mendekati kematian, baru kita membicarakan soal yang akan datang. Maka tidak heran kalau topik yang berurusan dengan kerajaan Allah itu paling laku di panti-panti jompo. Paling laku di rumah-rumah duka. Paling laku di tempat-tempat yang saya sebut sebagai rumah sakit. Itu salah besar. Ada anak-anak yang masih muda pun ada banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kapanpun kalau Tuhan kehendaki untuk kita dipanggil, ya kita tidak bisa menolak. Ya kan? Oleh karena itu, mari kita mulai memusatkan diri pada dunia yang akan datang. Maka kita pun tidak akan mudah goyah iman kita dikala tubuh dihancurkan oleh satu penyakit, oleh penganiayaan sekalipun, kita akan tetap kuat dan bisa fokus pada hal yang bersifat kekal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Sehingga Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan atau fokus yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Amin. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Kita harus fokus. Jangan sampai kita kehilangan fokus dalam kita mengikut Tuhan. Itulah cara bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dalam mengutamakan Tuhan, kita membutuhkan kebenaran. Kebenaran adalah penuntun menuju kepada kekekalan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran mesti kita cari. Menjadi penuntun dalam jalan kehidupan. Abraham salah satu contoh di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4a. Lalu pergilah Abraham seperti apa? Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang difirmankan Tuhan menjadi petunjuk bagi Abraham untuk taat. Ini luar biasa. Tidak ada keraguan di dalam dirinya untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tidak ada kebimbangan dalam dirinya dan keluarganya dalam mempercayakan masa depannya kepada firman Tuhan. Atau kebenaran. Firman Tuhan mengatakan apa? Lalu pergilah Abraham, keluarga dan sanak saudaranya. Kemana? Kemana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kemana? Ke tempat yang difirmankan Allah. Walaupun Abraham secara manusia belum tahu tempatnya untuk dituju. Alamat yang diberikan oleh Allah masih kabur. Enggak terlalu jelas. Nanti akan ku beritahukan. Ikutilah apa yang menjadi petunjuk. Bapak Ibu saya mau bertanya, apakah kita mengetahui firman Allah terhadap tempat yang harus kita tuju, yaitu kerajaan Allah?
yaitu surga. Ada yang tahu? Kalau zaman sekarang kan mudah ya. Saya pernah diundang di Karawang, itu tempatnya terpencil sekali. Diundang khotbah Natal. Jadi pada waktu itu saya bisa menemukan gereja yang terpencil di tempat yang sangat jauh sekali, di depan lautan. Dan saya bisa sampai ke sana. Kenapa bisa? Karena ada Google Map. Zaman sekarang ini semuanya tidak ada yang sulit. Gampang Pak, nanti kalau ke surga saya akan pakai Google Map. Apakah kita bisa? Pakai Google Map, apakah kita bisa untuk sampai ke dalam kerajaannya? No. Tapi saya bisa sebutkan Google Map-nya itu adalah firman Allah. Petunjuknya itu adalah firman Allah. Dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita taat akan firman-Nya itu, kita akan sampai ke sana. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak akan ada seorang pun yang sampai ke dalam kerajaan Allah, ke Bapa tanpa melalui aku. Amin. Kita akan sampai kepada keselamatan kekal. Kita akan sampai di surga bila kita minta tuntunan dari firman Tuhan. Seringkali kita membaca Alkitab, memberi stabilo berwarna-warni, menggarisbawahi sebagai tanda kita setuju terhadap Alkitab. Yang menjadi pertanyaan, apakah firman Allah tanda, apakah firman Allah atau Alkitab itu menandai hidup kita? Seringkali ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu telah membaca kita untuk dituntun, untuk diarahkan kepada kehidupan yang kekal. Ada 4 cara untuk kita bisa dituntun oleh firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22 itu ada gambar ya. Dikatakan perhatikanlah perkataanku. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman Allahnya adalah suatu kata-kata yang penting. Suatu kata-kata yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Untuk mendapatkannya selain kita perhatikan perkataan itu, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Wow. Artinya, jangan sampai kebenaran firman Allah itu lewat, hilang. Karena kita tidak fokus. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya kita perlu fokus. Setelah kita dapatkan kebenaran firman Tuhan itu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, luar biasa. Kita harus memiliki firman. Supaya kita memiliki firman, kita perlu membaca. Perlu berdoa. Dengan berdoa, firman Allah akan dinyatakan secara jelas. Kita akan mudah paham, mudah mengerti tentang kebenaran itu dan kita disemangatkan untuk menjalani kebenaran itu. Sehingga kebenaran itulah yang akan menuntun kita. Bapak Ibu, Alkitab adalah sumber kekuatan rohani kita. Alkitab adalah harta karun pengharapan kita. Membacalah, pelajarilah, dan ukirlah di dalam memori dan hati kita. Renungkan firman-Nya. Saya yakin firman-Nya akan menghidupkan kembali iman kita yang sudah mulai membudar. Amin. Kok susah ya, nggak ada yang mau amin. Amin, amin. Ya, jadi kita harus setiap hari. Saya udah berapa kali baca Alkitab sampai lupa saya. Setiap hari baca Alkitab. Saya akan ceritakan tentang kisah yang menarik sekali.
yaitu kisah Maria John. Apakah pernah mendengar tentang kisah ini? Pernah ya? Belum. Maria Jones ini berasal dari keluarga miskin. Putri seorang penenun yang tinggal di Wales, Inggris. Dia lahir pada tanggal 16 Desember 1784. Orang tuanya betul-betul adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Dan Maria Jones ini dia menjadi percaya kepada Tuhan itu usia 8 tahun. Waktu itu ada namanya sekolah keliling yang diorganisasi oleh seorang yang bernama Thomas Charles. Tentu di dalam sekolah keliling ini tidak hanya sekedar membaca buku-buku umum, tetapi juga membaca Alkitab. Lalu Maria Jones ini sangat merindukan untuk membeli Alkitab sendiri. Ia ingin membeli Alkitab. Pada waktu itu Bapak Ibu, tahun 1700-an itu Alkitab itu sangat mahal sekali, unik dan sulit untuk mendapatkannya. Pada waktu itu Maria Jones dia pengen mempunyai Alkitab dan kalau mau membelinya pun jaraknya jauh sekali. Di Bala, di suatu pedesaan juga di Inggris, itu membutuhkan waktu cukup lama karena perjalanan yang dilakukan dengan jalan kaki, nggak pakai alas kaki lagi. Jaraknya kurang lebih 26 mil. Kalau dihitung kilometer itu kurang lebih berapa? 42 kilometer. Dan tidak mudah, apalagi anak orang miskin. Jadi untuk mendapatkan Alkitab itu dia menabung selama 6 tahun. Untuk membeli satu eksemplar Alkitab. Lalu di usia 16 tahun, yaitu di tahun 1800, Maria John ini pergi melewati daerah pegunungan tanpa alas kaki seperti biasa. Untuk mendapatkan satu eksemplar dari Thomas Charles. Satu-satunya yang menjual Alkitab di daerah itu. Dan ketika sampai di sana pun Alkitab belum ada. Dia harus menunggu lagi. Lalu akhirnya Alkitab itu dia dapatkan dan dia sangat bersukacita untuk mendapatkan Alkitab tersebut. Peristiwa ini menginspirasi pendirian Alkitab Inggris Raya pada tahun 1804. Sehingga lembaga Alkitab ini merupakan lembaga Alkitab pertama di dunia. Kalau Alkitab kita itu mudah kita dapatkan. Di HP, ya, di smartphone, di mana-mana kita bisa membawa Alkitab. Tapi jangan hanya kita bawa, tetapi kita perlu membaca Alkitab. Karena Alkitab menjadi penuntun menuju kehidupan kerajaan Allah. Amin. Ayo budayakan, asik. Kalau kita sudah terbiasa membaca Alkitab, itu asik. Bahkan kadang-kala tengah malam itu kalau saya sudah capek itu, saya nggak mau baca dulu. Istirahat dulu, malam, tidur, seger, baru saya baca Alkitab. Dan disitulah saya banyak mendapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Memberikan sukacita, damai, sejahtera Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Upah dalam mengutamakan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33C yang terakhir dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, orang yang mengutamakan Tuhan itu akan mendapatkan upah. Ada yang namanya upah primer
dan ada namanya upah sekunder. Upah primer dan dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaannya. Ketika kita mencari, kita mendapatkan kerajaan itu. Kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan yang menjadi pemimpin utama, menjadi pemimpinnya, yaitu Kristus. Namun Tuhan juga berkata bahwa Tuhan juga akan menambahkan apa? Berkat jasmani yang saya sebut dengan berkat sekunder. Berkat ketika kita ada di dunia yang saya sebut sebagai berkat jasmani, berkat kehidupan sehari-hari. Amin. Anda yakin, Bapak Ibu percaya? Saya banyak mengalami mujizat dalam urusan berkat jasmani itu. Luar biasa. Yang tak pernah kupikirkan, yang tak pernah kuduga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Untuk kita bisa melihat tentang masalah berkat jasmani, kita akan belajar dari kitab Musa, yaitu Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Alkitab menyatakan apa? Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya kita tidak akan mempunyai semua yang kita inginkan. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Mungkin ketika kita punya dosa, walaupun kita sudah minta ampun kepada Tuhan, kita menjerit-jerit, namun minta maaf kita tidak diterima. Betapa sedihnya kita bila seseorang yang kita tahu sanggup menolong, malah ia menyembunyikan wajahnya dari kita, bahkan tidak mau menolong kita. Sedih sekali. Di saat kita mengalami kesulitan hidup dan kita mencari kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Betapa ngerinya pada saat kita menjerit Tuhan justru memalingkan wajahnya dari kita. Namun syukur kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memalingkan dan menyembunyikan wajahnya atas hidup kita. Luar biasa, itu Tuhan kita. Apalagi kalau kita betul-betul hidup mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan memperdulikan kita. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Dan masih banyak bonus selain kebutuhan-kebutuhan jasmani yang Tuhan berikan. Tuhan katakan tadi, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tuhan memberikan shalom-Nya atas kehidupan kita sekalian. Sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu, shalom yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi tetap tenang, penuh dengan kedamaian ilahi. Karena ia mempunyai keyakinan Tuhan pasti menolongnya. Mungkin kita diizinkan oleh Tuhan dengan sakit penyakit yang kita derita. Namun ini tidak membuat kita takut. Kita bisa saja mengalami kegagalan dalam berbisnis. Namun membuat kita tidak akan jera untuk mencoba dan mencoba. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, akhirnya kita bisa bangkit dan berhasil. Ada jemaat Batu Tulis pada waktu itu dia pernah mengalami kebangkrutan. Bahkan dia punya hutang miliaran. Secara manusia tidak mungkin. Karena dia meninggalkan Tuhan, lalu kemudian dia bertobat. Lalu dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia berjanji bahwa dia akan melayani Tuhan ketika itu dilakukannya. Apa yang tidak pernah terpikirkan Tuhan nyatakan. Sehingga dia bisa membayar hutang miliaran itu, bahkan ada kelebihannya. Dan sampai sekarang beliau menjadi ketua kaum lansia di GSJ Batu Tulis.
dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pas-pasan dan bahkan kekurangan, namun melalui damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak merasa kekurangan. Karena iman kita punya Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu. Yang terakhir, untuk itu bersikaplah sebagai orang yang mempunyai Tuhan. Amin. Bersikaplah sebagai orang yang mempunyai iman. Itulah sikap dalam hal mengutamakan Tuhan. Sepanjang umur kita harus berjuang untuk setia dan mengutamakan Tuhan sampai kematian menjemput kita. Bila mana kita melakukannya, maka berkat primer dan sekunder pun akan diberikan Tuhan atas hidup kita sekalian. Amin. Amin. Pemain musik untuk bisa maju ke depan. Yang terutama bisa ya. Haleluya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan betapa pentingnya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Karena dengan mengutamakan Tuhan, kami fokus kepada kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara. Dan tidak hanya itu, ketika kami mengutamakan Engkau melalui petunjuk firman-Mu, Tuhan memberikan upah primer, upah sekunder, upah kerajaan Allah, dan upah kehidupan sehari-hari. Dan berkat-berkat yang lain Tuhan sediakan. Tanamkan meteraikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami semangat untuk menjalani kebenaran itu. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Keuntungan, bonus, dan aset akad dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati. Dan kami siap memberikan yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Suka-sukanya Tuhan. Sha la 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 la.
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau inginkan, apa yang Tuhan kau mau lakukan, apa yang Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Siap-siap jempolnya saudaraku. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apek-apek keces. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apek-apek keces. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Ya sama seperti Bu Linda tadi pagi, pengennya suka-suka terus ya. Seru ya ininya. Dan memang itu merema juga waktu firman Tuhan hari Kamis kemarin ya, hidup kita bukan milik kita lagi, benar ya. Dan terima kasih Pak Agus buat firmannya hari ini lengkap buat kita semua. Dan memang inilah masih ada tantangan yang kita hadapi ya, masih terus diberesin kelistrikan ini dan masih terus diupayakan supaya bisa oke gitu ya. Dan kita akan sama-sama doakan untuk hal ini ya. Kata-katanya hari ini Kak. Usia hanyalah angka, tapi jiwa harus tetap muda. Selamat ulang tahun. Kata-katanya hari ini Kak. Kalau iblis gak bisa buat kita jatuh, dia akan bikin kita merasa yang paling benar. Kata-katanya hari ini Kak. Yang bertuhan pasti akan bertahan, karena Seberat apapun kita punya kendala, hanya Tuhan kita yang punya kendali. Jangan lupa datang Harnas tanggal 27 Oktober jam 9 pagi.